Video ini membahas dokumen hukum, laporan pengadilan, dan pemberitaan resmi terkait kasus Jeffrey Epstein. Penyebutan nama dalam dokumen tidak berarti keterlibatan kriminal, kecuali jika dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Konten ini dibuat untuk edukasi dan pemahaman publik, bukan untuk menuduh siapapun. Ketika ribuan halaman dokumen pengadilan dibuka ke publik, dunia terkejut, bukan hanya karena kejahatan Jeffrey Epstein, tetapi karena betapa dekatnya ia dengan pusat kekuasaan dunia. Ini bukan teori konspirasi. Ini adalah Epstein Files, dan inilah 9 fakta paling mengejutkan. Dijelaskan tanpa sensasi dan tanpa fitnah. Konteks detail. Apa itu Epstein Files? Pertama, kita luruskan. Epstein Files bukan satu dokumen rahasia tunggal. Istilah ini merujuk pada kumpulan besar dokumen resmi, antara lain, transkrip pengadilan kasus, Ghislaine Maxwell kesaksian korban, terutama Virginia Giuffre, catatan penerbangan flight logs, dokumen hukum perdata dan pidana arsip komunikasi, yang dipublikasikan lewat proses hukum. Artinya, dokumen ini bukan bocoran ilegal, melainkan dibuka secara hukum. Nomor 9. Epstein bukan figur pinggiran. Fakta pertama, Epstein berada di lingkaran elit global. Ia dikenal sebagai donatur pialang, koneksi tuan rumah acara sosial kelas atas. Ia punya akses ke politisi, bangsawan, pengusaha di Misadi, bukan tuduhan kriminal terhadap mereka. Ini fakta sosial tentang jaringan Epstein. Nomor ke-8, disebut tidak sama dengan terlibat dalam dokumen hukum. Nama seseorang bisa muncul karena disebut oleh saksi pernah hadir di acara kontak sosial atau pernah satu penerbangan. Ini penting dalam hukum. Penyebutan does not equal bukti kejahatan. Banyak nama muncul tanpa tuduhan, tanpa dakwaan, tanpa vonis. Nomor 7, hanya 2 orang yang benar-benar divonis secara hukum pidana. Sampai hari ini, Jeffrey Epstein meninggal sebelum vonis akhir. Ghislaine Maxwell divonis bersalah perdagangan seks anak. Ini fakta keras yang sering mengejutkan publik. Banyak nama terkenal, tapi hanya 2 orang yang benar-benar diproses pidana dan divonis. Nomor 6. Tokoh dunia yang pernah disebut. Sekali lagi, disebut does not equal bersalah. Beberapa tokoh yang muncul dalam dokumen atau kesaksian, namun tidak memiliki vonis pidana. Antara lain sesuai pemberitaan resmi, Bill Clinton disebut pernah mengenal Epstein. Tidak didakwa Prince Andrew, menghadapi kasus perdata, diselesaikan tanpa pengakuan salah. Donald Trump disebut pernah mengenal secara sosial. Tidak didakwa Landerschwitz, disebut dalam kesaksian. Membantah dan tidak divonis, penting. Tidak ada putusan pidana terhadap nama-nama ini. Nomor 5. Banyak tokoh justru tidak terlibat. Ini bagian yang jarang disorot media. Dokumen juga menunjukkan ada tokoh yang menolak undangan. Epstein ada yang memutus hubungan, ada yang tidak pernah muncul dalam konteks kriminal sama sekali. Artinya, narasi semua elit terlibat adalah keliru dan berbahaya. Nomor 4. Flight logs sering disalahartikan. Catatan penerbangan Epstein sering viral, tapi secara hukum, tidak semua penumpang tahu tujuan akhir. Tidak semua penerbangan menuju lokasi kejahatan ada bukti otomatis. Kejahatan hanya karena naik pesawat. Flight log, data perjalanan, bukan bukti pidana. Nomor 3. Kematian Epstein menghambat keadilan. Ketika Epstein meninggal di tahanan, proses pengadilan berhenti, kesaksian kunci hilang. Banyak pertanyaan tak pernah dijawab di ruang sidang. Ini bukan soal teori konspirasi. Ini fakta prosedural. Tanpa terdakwa utama, banyak kebenaran hukum tidak pernah diuji. Nomor 2. Epstein Files mengungkap kegagalan sistem. Fakta kedua paling mengejutkan. Kasus ini menunjukkan kegagalan sistem hukum, pengawasan, penjara, perlindungan korban, dan ketimpangan kekuasaan. Masalah utamanya bukan siapa kenal siapa, tapi bagaimana kekuasaan bisa menunda keadilan. Fakta paling mengguncang. Ini bukan soal nama besar. Fakta nomor 1 yang paling penting. Epstein Files bukan daftar siapa bersalah. Ini adalah cermin ketimpangan kekuasaan, pelajaran tentang pentingnya proses dan peringatan agar publik tidak menghakimi tanpa hukum. Korban harus didengar. Keadilan harus berbasis bukti. Dan nama besar tidak boleh kebal hukum, tetapi juga tidak boleh difitnah tanpa putusan. Jika ada satu pelajaran dari Epstein Files, maka ini: kebenaran hukum tidak boleh digantikan oleh opini viral. Karena keadilan sejati hanya lahir dari fakta, proses, dan tanggung jawab sistem, bukan dari asumsi.